masuk dalam doa. Tuhan, sungguh Tuhan sembah dan puji akan memenuhi semua tatamu, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini siapakah kami Tuhan. Hanya setitik debu di atas neraca, tapi kami boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, rumah yang kudus. Biarlah pada saat kami melangkah, taruhkan kami hati yang gentar. Pada saat kami memasuki rumahmu, kami menghargai ada Engkau bertahta di dalam rumahmu. Meskipun Engkau tidak bisa kami lihat, tapi Engkau memenuhi kemuliaan penuh di dalam rumahmu. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan. Kasih kami tanggalkan semua pemikiran, persepsi, semua yang menghalangi kami untuk menangkap semua firman-Mu. Sehingga dengan hati yang tulus, dengan hati yang tenang, kami boleh mempersiapkan hati kami melihat siapakah Engkau dan siapakah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini, menyampaikan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita temanya Kristus adalah Raja Kekekalan ya. Saya selalu suka untuk mensamerikan tema-tema kita ya. Tema kita di bulan Juli adalah mengenal Kristus secara pribadi. Karena itu pada saat minggu pertama bulan Juli, Bapak Gembala menyampaikan, kalau masih pada ingat, Kristus adalah pencipta alam semesta. Ya, kita mengenal Kristus Yesus sebagai pencipta. Minggu kedua kita diajar oleh pendeta Robert Siaan, Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Ya, kita dibawa lagi walaupun kita sudah menerima dari sekolah minggu, kita terus diingatkan. Dan yang ketiga, waktu itu Pak Dwi Susanto, Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dan minggu lalu kalau saya bisa tes, ada yang masih ingat? Kristus adalah imam besar ya, yang oleh Pak Arision Harlim, bahwa Kristus naik sebagai imam besar mempersembahkan dirinya dan berdoa untuk kita semuanya. Hari ini kita akan menutup bulan Juli dengan tema Kristus adalah Raja Kekekalan. Dan kemudian tema Juli sampai September itu adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen bersaksi tentang Kristus. Ya, satu tema yang bagus. Sebelum kita bisa bersaksi kepada orang lain siapa itu Kristus, kita harus tahu dulu. Karena kalau kita tidak mengenal Kristus secara mendalam, kita akan mudah dikecohkan ya, mudah dipelintir sedikit. Tadi ditanya, loh, yang ciptain dunia kok Kristus? Yesus kan baru lahir di Bethlehem. Nah, kita bingung sendiri. Oke, kita akan melihat satu tema, Kristus adalah Raja Kekekalan. Kita sama-sama buka di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 20. Saya akan bacakan dari Wahyu 1 ayat 13 sampai 20. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini.
dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dia itu ialah ketujuh jemaat. Ya, saya ingat pada saat saya masih remaja, kita sering sekali mendengarkan pembahasan kitab Wahyu. Ya, saat itu almarhum pendeta Cenunging, bahkan kita kalau Rabu PA kita mendengar serial kitab pembahasan kitab Wahyu. Tapi dalam satu periode setelah itu sudah mulai orang jarang membacakan kitab Wahyu. Karena apa? Kitab Wahyu itu adalah kitab yang sulit, sehingga pada saat kita sebagai orang jemaat awam membaca, kita bingung karena di dalamnya banyak sekali lambang-lambang, ada binatang, ada meterai, ada segala sesuatu yang buat kita itu sesuatu yang tidak mudah kita pahami. Ya, bahkan dalam dunia teologi pun begitu banyak pendekatan-pendekatan untuk menjelaskan kitab Wahyu ini. Tetapi kenapa kita tetap akan mempelajari kitab Wahyu? Saya akan bacakan Wahyu 1 ayat 3. Ini adalah satu kitab yang dibuka dengan satu janji. Pada saat kita mempelajari ini, kita adalah orang yang berbahagia. Saya bacakan Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Begitu banyak kitab di dalam Alkitab, tetapi kitab Wahyu ini merupakan satu kitab yang memberikan satu kata-kata menyemangati kita. Suruh baca. Kenapa? Kalau kamu baca, kamu akan berbahagia. Tapi di satu sisi, tambah baca, tambah bingung, ya, tambah nggak ngerti. Tapi saya bilang, kita tetap harus menurut kita baca. Nanti Tuhan bekerja seperti apa, dia punya caranya sendiri. Nah, wahyu ini adalah wahyu Yesus Kristus sendiri yang diberikan kepada muridnya, yaitu Yohanes di Pulau Patmos. Ya, satu-satunya murid yang meninggal usia lanjut di Pulau Patmos. Pada saat dia lagi duduk, datanglah wahyu Kristus melalui seorang malaikat. Dan tadi kita mulai baca di dalam ayat 13, Rasul Yohanes itu pada saat diam-diam di tengah-tengah itu muncul seorang rupa anak manusia dengan gambaran yang tadi kita sudah baca. Penuh kemuliaan, mulai dari rambutnya berkilauan, matanya, suaranya, segalanya digambarkan dengan sesuatu yang dahsyat. Dan pada saat Rasul Yohanes melihat penglihatan ini, apa yang terjadi? Ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Saya nggak bisa bayangkan ya, tapi saya hanya tahu, saya pada saat baca ini saya menyambungkan dengan satu pujian, bahwa pada saat nanti kita bertemu Tuhan, semua lutut bertelut. Semua lutut. Entah itu orang yang percaya Tuhan, entah itu yang tidak percaya Tuhan, entah orang dari zaman manapun, pada saat nanti Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya, segala lutut akan bertelut. Saya coba sambungkan, bisa jadi orang itu bertelut karena memang kita anak Tuhan melihat Kristus kita akan menyembah, tapi bisa juga semua lutut tidak akan sanggup lagi untuk berdiri. Karena pada saat kita melihat kemuliaan Yesus Kristus, kita akan ambruk, kita akan jatuh seperti Yohanes. Di sini ada hal yang menarik, dikatakan ia melihat seorang serupa anak manusia. Ya, kalau kita baca di kitab Injil, itu ada 80 kali, ada lebih dari 80 kali Tuhan Yesus menyebut dirinya anak manusia. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti baca di Alkitab, tulisannya anak, A-nya huruf besar, manusia, M-nya huruf besar. Pada saat ada anak manusia dengan A-nya dan M-nya huruf besar, itu Yesus memanggil dirinya. Ada beberapa contoh saya kasih ya, supaya saya tidak hanya bicara. Saya akan baca di dalam Matius 12 ayat 8. Ya Bapak Ibu sekalian, nggak usah buka kalau nggak keburu, tapi kalau yang punya pena boleh dicatat. Karena anak manusia, A-nya huruf besar, M-nya huruf besar, adalah Tuhan atas
hari Sabat. Lanjut di dalam Matius 18 ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ini Tuhan Yesus berkata, aku nih anak manusia. Lukas 9 ayat 44. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya, jadi ada anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Terus lagi beberapa contoh ada di dalam Lukas 12 ayat 40, ada di dalam Yohanes 5. Coba kita dalam bacaan harian belajar catat pada saat ada anak manusia huruf besar, itu adalah Yesus menamakan dirinya. Satu hal yang luar biasa dalam sebutan anak manusia, karena biasa kita tahu Yesus anak Allah. Tetapi dikatakan pada saat Yesus memilih menyebut dirinya anak manusia, ini adalah menunjukkan satu hal yang sangat doktrin, yaitu apa? Yesus itu walaupun dia anak Allah, 100% Allah, tetapi Yesus adalah anak manusia, 100% manusia. Ini yang sangat sulit bagi pikiran manusia. Banyak agama-agama lain sulit sekali menerima bahwa Yesus itu 100% Allah dan sekaligus 100% manusia. Karena itu bangsa Israel pada saat bangsa Yahudi untuk menerima Yesus sebagai guru itu hal yang mudah. Menerima Yesus sebagai orang pemberi mujizat sesuatu yang mudah. Menerima Yesus sebagai orang yang baik hati, menolong, itu mudah. Tapi pada saat mengaku Yesus adalah anak manusia sekaligus anak Allah, itu sangat sulit. Karena apa? Tidak ada manusia bisa berpikir bagaimana Allah, dia juga Allah, dia juga manusia. Oke, kita nggak akan berpanjang-panjang di dalam anak manusia, tapi kita akan melihat betapa dahsyatnya pada saat Yohanes melihat seorang anak manusia, dia jatuh. Sebetulnya siapa yang dia lihat? Kalau tadi kita lihat berulang-ulang Yesus memakai nama anak manusia, saat itu Yohanes sedang melihat sosok Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit naik ke surga. Kita akan buka Yohanes 1 ayat 18. Kalau ini penting, jadi kita buka sama-sama ya. Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 18, saya akan bacakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini ayat ini begitu jelas, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Karena apa? Pada saat seorang melihat Allah, dia pasti mati. Nanti kita akan melihat kisahnya. Kita buka lagi tetap di Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu apa? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah anak tunggal Allah yang menyatakan Tuhan, menyatakan Allah. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang manusia melihat Allah kemudian masih hidup. Saya jadi mengingat saya akan membawa balik kisah pada saat Musa bercakap-cakap dengan Allah ya. Kalau saya baca kisah Musa, saya baca kisah Daud, saya suka ngobrol sama Surya ya. Kalau habis baca firman kita ngobrol. Saya suka melihat Tuhan itu begitu sangat luar biasa. Bersama Musa seperti ngobrol, bertemanan. Kita sama-sama coba buka di dalam Keluaran 33. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Allah dengan Musa begitu akrab sampai Musa rindu mau melihat kemuliaan Tuhan, mau melihat kemuliaan Allah. Tetapi Allah sebagai teman ngobrol seperti apa? Satu sisi Allah pengen kasih lihat kemuliaannya, tapi satu sisi Allah juga tahu kemaha dahsyatannya. Kalau Musa lihat dia, Musa pasti mati. Jadi akhirnya Tuhan itu seperti sahabat lucu, dia akalin ya. Musa mau ketemu, oke kita akalin supaya kamu boleh melihat, minimal melihat belakang saya lah, tapi kamu tidak mati. Kita akan baca di dalam Keluaran 33. Ini satu kisah di mana Musa
minta Tuhan pimpin bangsa ini berjalan. Tapi Tuhan apa? Tuhan udah kesel. Bangsa ini tegar tengkuk. Bangsa ini berulang-ulang meninggalkan Tuhan, menyembah Allah lain. Tegar tengkuk. Sehingga Tuhan, lucu sekali Tuhan gini, aku kirim malaikat. Malaikat akan pimpin kamu sama bangsa ini jalan. Musa ngotot, gak mau. Kalau bukan Tuhan yang berjalan, saya gak mau jalan. Kita baca di dalam Keluaran 33 ayat 18. Saya bacakan ayat 18. Ini percakapan Tuhan dengan Allah dengan Musa sampai 23. Tetapi jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman Allah, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang ku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasih. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu sekalian, kalau pulang baca Keluaran 33, itu bisa menggugah keharuan kita betapa hubungan Musa begitu erat sampai Tuhan juga mau. Seolah-olah seperti bapak sama anak mau lihat, aku pengen lihat wajahmu Bapak. Bapaknya mah gak, bapaknya juga mau. Tapi Bapak tahu kalau kamu lihat, kamu akan mati. Sehingga Tuhan sendiri yang memilih strategi, memilih cara supaya kita Musa bisa melihat belakangnya saja. Karena melihat belakangnya saja pun itu kemuliaan Tuhan sudah begitu besar. Tapi paling tidak Musa tidak harus mati. Nah, jadi pada saat Yohanes melihat rupa anak manusia jatuh tersungkur, lunglai, dia bilang seperti aku, seperti orang mati. Dia bukan melihat Allah, tapi dia melihat Yesus Kristus yang adalah cermin kemuliaan Allah. Cermin kemuliaan Allah, karena dia sebagai anak tunggal Allah mencerminkan Allah. Itu pun sudah gak tahan, jatuh. Akhirnya malaikat Tuhan gitu, seorang rupa anak manusia itu kasih tangannya, suruh berdiri. Apa katanya? Kita akan masuk. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kata-kata ini di dalam Wahyu 1 ayat 17 kita bisa baca lagi. Kita buka kitab Wahyu kita. Yesus menyatakan dirinya sebagai yang awal dan akhir berulang-ulang. Di dalam Wahyu 1 ayat 4 saya bacakan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Kita sambung ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kemudian banyak lagi di dalam Wahyu 22, Wahyu 21 berulang-ulang dikatakan Yesus menyatakan dirinya, aku adalah yang awal, yang akhir, dan hidup selama-lamanya. Aku adalah Alfa dan aku adalah Omega. Alfa dan Omega adalah abjad di dalam bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani dimulai dari abjadnya Alfa, ditutup oleh Omega. Apakah benar sebetulnya Tuhan Yesus ada awal, ada akhir? Kata-kata awal dan akhir ini hanya mau menggambarkan sesuatu dalam bahasa manusia. Tetapi kalau dilihat dalam bahasa aslinya, ini adalah menunjukkan aku adalah Allah yang kekal.
yang tidak berujung awalnya dan tidak berakhir akhirnya. Kita baca di dalam Mazmur 90 ayat 2 ya. Karena ini banyak yang tentang doktrin ya, mungkin sangat membosankan, tapi kita akan melihat nanti apa aplikasinya dalam hidup kita. Kita akan buka di dalam Mazmur 90 ayat 2. Pada saat kita baca doktrin, kita selalu berpikir ya, saya udah tahu ini dari sekolah minggu, kok diulang-ulang lagi, tapi ini adalah hal yang sangat penting. Saya baca Mazmur 90 ayat 2. Dari ayat 1 saya baca. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanak, bahkan dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Jadi bukan hanya Allah dari sebelumnya sampai selama-lamanya, Yesus juga pada saat bertemu dengan Yohanes, dia katakan aku adalah yang awal dari sebelum-belumnya sampai sebelum-sebelumnya. Dia adalah Allah yang kekal. Tapi manusia mempunyai frame dimensi waktu, sehingga pada saat ngomong kekal kita tuh tidak mampu menyerap apa itu kekal sesungguhnya. Karena kita punya batasan, tapi di sini dikatakan aku adalah Allah yang kekal. Tidak cukup Allah yang kekal, ada satu hal yang luar biasa, aku adalah hidup. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 juga adalah dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan di dalam Dia ada hidup. Jadi dikatakan aku yang hidup tetapi yang telah mati. Luar biasa, di dalam satu kalimat Tuhan memasukkan segala kebenaran mengenai dirinya. Dia adalah Allah yang hidup tapi Dia telah mati. Artinya apa? Saya tuh benar-benar manusia. Kalau bukan manusia tidak bisa mati, yang bisa mati itu manusia. Ya, kita ngomong nggak usah Allah, kita bisa tahu ngomong roh lah ya. Mungkin Tante Queen yang paling paham. Roh itu nggak bisa mati, tetapi yang bisa mati itu adalah manusia yang punya daging. Dan itu dia katakan, aku hidup karena aku Allah, tapi aku telah mati karena aku juga manusia. Dan dikatakan, aku hidup sampai selama-lamanya. Ini satu hal yang menjadi inti pembicaraan hari ini. Kita belajar mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus telah belajar pada saat Dia menjadi manusia. Dia hanya hidup selama 33 tahun. Dan mulai pelayanannya pada saat umur 30 tahun. Hanya 3 tahun, Dia hidup fokus melakukan tujuan yang Tuhan percayakan kepadanya, yaitu untuk apa? Yesus datang bukan tujuan untuk menyembuhkan manusia, bukan untuk melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, walaupun Dia lakukan. Tapi tujuan utama Yesus Kristus datang adalah untuk mati menebus dosa kita. Ya, karena itu tolong kita dengan tahu prinsip kebenaran kita, nanti kalau dengar khotbah-khotbah kita bisa tahu. Pada saat firman yang diberitakan adalah hanya memperkenalkan Yesus sebagai penyembuh, memperkenalkan Yesus yang membuat mujizat, memperkenalkan Yesus yang memberi kelegaan, itu bukan Injil sebenarnya. Karena apa? Karena tujuan Yesus lahir, misi yang Tuhan Allah berikan kepada Yesus adalah datang untuk mati, menebus dosa manusia, dan pada akhirnya Dia sanggup katakan, sudah selesai di atas kayu salib. Kita akan masuk sekarang, kalau tadi kita melihat Yesus, kita mengenal Yesus sebagai Allah yang sudah bangkit, tetapi kita mengenal juga Yesus dalam konteks selama hidupnya yang singkat, Dia sudah bisa melaksanakan semua tujuan hidup yang Allah kehendaki dengan baik. Dia sanggup berkata, sudah selesai. Sekarang kita melihat kita. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia secara umum? Dan apa tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara untuk lahir di tempat ini? Untuk bisa lahir di dunia ini
bertumbuh besar, menjadi anak sekolah minggu, menjadi pemuda, remaja, menikah, punya anak, menantu, sampai tua, akhirnya kita meninggal. Banyak orang sampai akhir hidupnya nggak tahu apa tujuannya saya hidup di dunia ini. Bisa bayangkan, kalau kita mau jalan ke dalam satu jalan, kita dikasih peta, tetapi ditanya, kamu mau kemana? Nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Mengalir aja ya. Banyak anak-anak sekarang kalau ditanya, apa tujuan hidup kamu? Nggak tahu, mengalir aja. Tunggu arus bawa kemana. Kasihan sekali, ada peta tapi nggak tahu kemana. Tapi kita akan buka, kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa Allah yang kekal itu menciptakan kita? Kenapa Dia memberikan Yesus, kasih teladan hidup sebagai manusia untuk kita contoh? Kita buka di dalam Yesaya 43 ayat 7. Kita buka Yesaya 43 ayat 7. Saya bacakan. Dari 6 saya bacakan. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini memberi satu tujuan yang jelas. Tuhan menciptakan kita anak-anak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ditanya, apa tujuan hidup kamu? Nggak tahu, mengalir aja, itu ada sesuatu hidup yang hampa sekali. Kita akan menjalani hidup yang hampa pada saat kita mau menutup mata kita terakhir. Mungkin kita bertanya juga, untuk apa aku hidup? Tapi di sini jelas, hai anak-anakku, aku ciptakan kamu, hai laki-laki, hai perempuan, untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam tujuan yang besar untuk kemuliaan Tuhan, banyak tujuan-tujuan kecil yang perlu kita lakukan. Ya, sesuatu yang sangat praktikal. Kalau kita lihat saat kita lahir, otomatis kita punya satu status sebagai anak. Ya, siapa di sini yang nggak pernah punya status anak? Langsung jadi bapak, emak, opa, oma. Setiap kita pasti punya status sebagai anak. Kita belajar hidup sebagai anak. Kita punya tugas sebagai anak. Sampai satu titik kita bisa katakan sudah selesai saya sebagai anak. 2. Entah orang tua kita yang dipanggil dua-duanya, saya stop menjadi anak, karena nanti di surga tidak ada lagi pendeta David, Ibu Esther bukan lagi papa mama saya, karena kita adalah saudara di dalam Tuhan. Saat itu saya sudah selesai tugas sebagai anak. Atau terbalik, papa mamanya masih hidup, anaknya yang sudah mati. Selesai tugas kita sebagai anak. Nah, hidup kita dari kecil sebagai anak, kita bertumbuh, kita mulai sekolah, tambah lagi sebagai anak tetap ada, tambah lagi status sebagai murid, kita tambah lagi. Tapi sebagai murid akan selesai pada saat kita lulus. Wah, sanggupkah kita sebagai murid, kita berdiri, kita katakan sudah selesai, saya sudah selesai jadi murid yang baik. Sudah, kita masuk lagi bekerja terus capek sampai umur pensiun 55, entah 60, tapi tetap ada selesainya. Kita harus bisa selesai, katakan pada saat umur 55, baik kita bekerja ataupun kita wirausaha, ada satu titik kita akan ngomong sudah selesai. Bertambah lagi, kita mulai apa? Kita menikah, tambah lagi. Tadi sebagai anak, kemudian sebagai karyawan, menikah, saya punya lagi satu tanggung jawab sebagai istri, sebagai suami. Ini melekat terus sampai kapan? Nggak selama-lamanya. Sampai saya sebagai istri meninggal dulu atau suami saya meninggal dulu, selesai. Nanti pada saat itu saya ketemu lagi, nggak ada lagi suami istri. Saya tidak bersuami istri lagi dengan Surya. Bertambah lagi, kita punya anak, kita punya cucu, begitu banyak tanggung jawab, termasuk di dalam pelayanan. Saya jadi guru sekolah minggu, saya jadi majelis, saya jadi ketua seksi, saya menjadi hamba Tuhan. Segala yang Tuhan percayakan, ultimate akhirnya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bisakah kita seperti Yesus memberi teladan
pada akhir ujung hidupnya dia bisa katakan sudah selesai dengan baik. Mampukah kita pada saat nanti, karena tadi kita sudah mengenal Allah kita Yesus Kristus itu kekal, berarti hidup ini enggak sekedar satu potong hidup 30 tahun, 50 tahun, 80 tahun, kalau kuat 100 tahun, tidak sekedar satu usia, tapi setelah selesai, sanggupkah kita berdiri di hadapan Tuhan dengan kepala bisa menatap wajahnya, berkata, saya sudah selesai, saya sudah menjadi anak yang baik, saya sudah menjalankan anak yang memuliakan Tuhan, saya sudah menjadi istri yang memuliakan Tuhan, saya sudah menjadi suami yang memuliakan Tuhan, saya sudah menjadi orang tua, menantu, mertua, memuliakan Tuhan. Sanggupkah kita berdiri di hadapan Tuhan, berkata, sudah selesai? Kita akan masuk di dalam satu kitab, satu ayat. Kita sama-sama buka ya. Ini menjadi satu landasan supaya kita sanggup. Kita buka di dalam Roma 8 ayat 18. Pada saat kita nanti bertemu Tuhan, mungkin kita bisa katakan, kita bisa berdalih, Tuhan, maaf, saya tidak bisa berkata sudah selesai dengan baik. Karena apa? Karena saya tidak sanggup. Hidup yang Kau berikan kepada saya terlalu berat. Sakit yang harus saya tanggung terlalu luar biasa dibanding orang lain. Kesulitan yang saya hadapi orang lain tidak pernah rasakan. Kejadian yang menimpa keluarga saya tidak pernah ada yang bisa mengerti. Kita bisa berdalih. Tetapi kita baca di dalam Roma 8 ayat 18. Pengharapan anak-anak Allah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tuhan siapkan ada satu pengharapan. Kita diingatkan satu hari selesai hidup kita, kita harus bertemu Tuhan. Pada saat kita hidup, nggak ada orang hidup yang nggak ada masalah. Cari di dunia ini setiap keluarga. Kadang-kadang saya suka, teman saya tanya ya, kelihatannya orang itu bahagia banget ya. Kalau kita lihat medsosnya, kok sebentar ada di sini, sebentar jalan-jalan di situ, makannya enak lagi, minumnya enak lagi, fotonya warna-warni, hidupnya kelihatannya nggak ada susah. Itu kata medsos. Tetapi siapa yang tahu di balik foto-foto itu betapa banyak air mata yang sudah bercucuran di dalamnya. Tetapi di sini dikatakan kita tidak perlu berdalih bahwa hidup ini susah sehingga saya nanti tidak bisa berdiri ke hadapan Tuhan berkata sudah selesai saya lakukan semua. Karena apa? Tuhan katakan ada pengharapan, nanti akan ada kemuliaan. Itu menjadi satu sauh yang kuat. Saya harus lewati. Karena apa? Hidup ini sementara. Saya akan nanti ketemu Tuhan pada saat saya mempertahankan iman saya, melakukan semua dengan baik, saya bisa bertemu Tuhan karena pengharapan yang Tuhan berikan tidak pernah salah. Itu satu sisi. Tapi satu sisi pada saat kita mengenal Tuhan kita adalah Allah yang kekal, betapa kita harus sangat berhati-hati dalam hidup. Kita buka di dalam Roma 14 ayat 12. Kalau tadi satu sisi kita harus melihat betapa kita harus punya semangat. Karena ada pengharapan di dalam kesusahan kita tidak boleh menyerah. Karena apa? Masih ada kehidupan setelah ini yang harus kita bertemu dengan Tuhan. Satu sisinya lagi ada di dalam Roma 14 ayat 12. Yang membuat kita harus hidup berhati-hati. Yaitu di dalam Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Di sisi lain, betapa kita harus, setelah kita mengenal Allah kita adalah Allah yang kekal, hidup ini tidak sekedar beres. Sampai saya mati, gampang lah, saya selesai. Saya mau jahat kayak mau apa, udah gampang lah. Ternyata setiap orang harus berdiri di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan setiap tanggung jawab yang sudah diberikan. Tujuan Tuhan membuat kita ada di dunia ini untuk memuliakan Tuhan dengan segala posisi yang Tuhan percayakan. Sanggupkah kita berdiri? Sanggupkah kita katakan, Tuhan, saya bisa. Saya akan menutup
firman Tuhan ini dengan satu kisah. Bapak Ibu mungkin yang muda-muda ya, yang sudah mulai nonton bioskop, sudah nonton Thor ya, Love and Thunder. Film itu dibuka dengan seorang yang bernama Gorr, sang pembunuh dewa ya. Orang ini adalah orang yang begitu percaya kepada Allahnya, kepada dewanya. Saya nggak ingat nama dewanya. Dia berharap menaruh sepenuhnya hidupnya kepada dewanya, dan pada saat itu bumi tempat dia tinggal begitu susah. Terjadi kekeringan yang luar biasa, peperangan yang luar biasa, semua sudah mati, tinggal dia hidup dengan anaknya. Tapi karena dia percaya ada Allahnya, ada dewanya yang menjanjikan satu upah, nanti dia akan datang, dia bertahan hidup, dia bawa anaknya di tengah gurun yang begitu kering. Sampai anaknya, dia doa, Tuhan kasih setitik air, kalau nggak anak saya mati. Anaknya mati, karena nggak ada air yang turun. Anaknya mati, dia tidak kecewa. Dia bilang, oke, anak saya boleh mati, saya tetap pegang. Saya percaya ada upah buat saya. Dia percaya, dia pegang, dia tidak mengkhianati Allahnya. Sampai akhirnya, dia selesai. Dia datang tiba-tiba, dia melihat satu foto Morgana, dia kira ternyata bukan. Dia menemukan satu surga buat dia ya. Dia temu air, dia minum, dia senang dan dia kaget. Ternyata itu adalah tempat dewanya sedang berpesta di kebun itu. Dewanya makan apel, makan buah, bernyanyi, ketawa. Kemudian dia datang, wah, dia menyembah dewanya. Apa yang dia katakan? Saya sudah bisa bertahan dalam kehidupan saya. Sekarang saya menanti upah kesetiaan saya, karena saya kehilangan anak, kehilangan semua, saya tetap menyembah Engkau. Apa yang terjadi? Dewanya ketawa. What? Upah abadi? Nggak ada itu buat kamu. Nggak ada upah abadi buat kamu. Wah, Gorr begitu kecewa. Sesuatu yang membuat sauh bagi hidupnya, dia sanggup menghadapi hidup. Pada saat dia ketemu dewa yang dia sembah, yang dia pertahankan, dewanya ketawa, katakan, tidak ada upah abadi. Namanya film, ketemu tiba-tiba di samping dia punya pedang pembunuh dewa, dia tusuk dewanya sampai mati. Pada saat saya nonton ini, saya langsung bersyukur. Saya ngomong sama anak-anak saya, bersyukur Allah kita bukan Allah yang seperti dewa yang disembah Gorr. Jangan pernah khawatir bahwa pada saat kita mempertahankan iman kita, pada saat kita mempertahankan tujuan hidup Tuhan dalam diri kita memuliakan Allah, mungkin kita kehilangan segala sesuatu, membuat kita harus mengeluarkan air mata. Jangan khawatir, Tuhan kita bukan dewa yang disembah manusia yang bisa berkata pada saat kita kembali ketemu dia katakan, oh sorry, nggak ada upah di sana, nggak ada pahala buat kamu, nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Kalau dewa-dewa lain bisa berbohong, Tuhan Allah kita tidak bisa berbohong. Karena apa? Dia sudah memberikan apa yang ada, anaknya dia sudah berikan sebagai bukti bahwa yang dia janjikan itu adalah nyata. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya membaca ini, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan. Gak mudah dengan begitu banyak tanggung jawab yang dipercayakan, tanggung jawab yang setiap bertambahnya usia, bertambah tanggung jawab yang melekat kepada diri kita. Kalau bukan Tuhan, seperti Musa katakan, kalau bukan Tuhan yang memimpin langkah kita tidak berani jalan. Kenapa kita harus berdiri satu hari di hadapan Tuhan untuk berkata, sudah selesai, saya sudah selesai dan saya menyelesaikannya dengan baik. Saya akan menyanyikan satu pujian. Ini adalah pujian bagaimana Musa berkata kepada Tuhan untuk memimpin jalannya. Bapak Ibu silakan merenungkan. Nanti bait kedua Bapak Ibu sekalian boleh ikut menyanyi bersama. Ya biarlah ini menjadi seruan doa kita sepenuh hati. Bila engkau tak bersama
menjadi satu pujian. Setiap kita bangun tidur, kita boleh katakan, Tuhan, kalau Engkau tidak berjalan, aku gak mau jalan. Aku mau Engkau menuntun langkahku. Kita belajar pujian ini sepenuh hati, dengan duduk tenang. Kita nyanyikan bagian dari doa kita kepada Tuhan, supaya aku mampu melewati hidup ini dan selesai memuliakan Tuhan dengan segala tanggung jawab peran yang sudah Tuhan percayakan. Kita nyanyikan sama-sama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Saat ini kami membayangkan pada satu saat nanti, pada saat kami selesai dalam kehidupan ini, di saat itu kami tidak ada lagi, kami bukan lagi anak, kami bukan lagi orang tua, kami bukan lagi istri ataupun suami, kami bukan lagi seorang karyawan, kami bukan seorang bos. Saat itu kami adalah sama. Kami adalah anak-anak Tuhan yang harus berdiri di depan tahta-Mu yang kudus, mempertanggungjawabkan setiap hal yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami. Kami belum hidup memuliakan Tuhan dengan peran kami. Bahkan kami seringkali selalu gagal. Kami gagal menyenangkan hati-Mu. Kami gagal memuliakan Tuhan. Bahkan kami mungkin
mencoreng nama-Mu. Ampuni kami. Tuhan, kalau Engkau sudah menyerahkan yang terindah dari diri-Mu, anak tunggal-Mu, Tuhan, mampukan kami, pimpin langkah kami, supaya setelah kami melihat betapa agungnya Engkau, betapa ada satu hari kami perlu berdiri di hadapan-Mu, kami akan belajar, meskipun tertatih-tatih, kami akan belajar untuk bangkit lagi, hidup memuliakan Tuhan, dengan segala status yang singkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam-Mu kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk.